Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada hari ini kami akan menjelaskan mata kuliah ilmu negara, materinya yaitu unsur-unsur negara. Anggota kelompoknya ada 5, yaitu William, Nuril, Syarifah, Alvin, dan Fedrik. Nah, pembahasan yang akan kita bahas itu ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan oleh saya sendiri, unsur wilayah, unsur rakyat, unsur pemerintahan, dan unsur pengakuan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang apa itu unsur secara yuridis. Unsur secara yuridis adalah wilayah yang meliputi bagian darat, laut, dan udara serta batas wewenangnya. Yang kedua, pengertiannya itu adalah subjek hukum. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, yang ketiga itu adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai, termasuk hubungan hukum keluar dengan negara lainnya secara internasional. Unsur negara adalah komponen-komponen penting yang membentuk struktur dan fungsi sebuah negara. Unsur negara secara klasik adalah negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki beberapa unsur, yaitu permanent population atau rakyat, yang kedua defined territory atau wilayah, yang ketiga government atau pemerintah, dan yang keempat adalah capacity to enter into relation with other states, yaitu pengakuan dari negara lain. Ada sebuah adagium yang mengatakan the state as a person of international law should process the following qualifications. Sebagai negara yang ingin diakui, kita harus memiliki keempat unsur tersebut, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hamim dengan NPM 2351145. Menurut salah satu ahli, wilayah adalah sekumpulan daerah daratan, perairan, serta udara dan adanya manusia yang menjalin aktivitas di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah sekumpulan bagian daratan, perairan, serta adanya manusia yang menjalin hubungan sehingga terbentuknya atau terselenggaranya sistem pemerintahan. Selanjutnya, wilayah adalah salah satu syarat terbentuknya suatu negara. Wilayah sendiri terdiri dari beberapa bagian-bagian. Wilayah suatu negara pasti ada batas-batasnya, berupa batas daratan, batas perairan, serta batas udara. Bahkan ada juga batas daerah ekstrateritorial, merupakan batas yang diakui oleh hukum internasional yang dimana daerah tersebut berada di luar negara itu sendiri. Contohnya berupa daerah diplomatik dan daerah kedutaan. Batas negara terdiri dari 3, yaitu batas alam, batas buatan, dan batas menurut ilmu pasti. Batas alam terdiri dari sungai, danau, pegunungan, serta lembah. Yang kedua, batas buatan terdiri dari pagar, tembok, dan kawat berduri. Yang ketiga, batas menurut ilmu pasti, yaitu garis lintang bujur dari peta bumi. Selanjutnya, ada batas lautan. Yang pertama, batas laut teritorial. Itu batas 12 mil dari pantai. Yang kedua, zona persebelahan, yaitu batas laut 12 mil dari luar laut teritorial atau bisa disebut dengan 24 mil dari garis pantai. Yang ketiga, ZEE atau zona ekonomi. Itu batas lautan yang terdiri dari 200 mil yang diukur dari pantai. Yang terakhir adalah batas lautan lintas benua. Itu batas lebih dari 200 mil dari pantai. Oke, perkenalkan, nama saya William Salim dan NPM saya 2355165. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata unsur negara, yaitu rakyat. Pengertian rakyat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang memiliki 2 jenis kelamin yang berbeda yang berkumpul dan membentuk suatu masyarakat. Walaupun mereka memiliki kepercayaan, warna kulit yang berbeda, yang penting mereka terorganisir dengan baik. Rumpun dan naik. Rumpun itu sendiri adalah ras. Ras atau rumpun adalah sekumpulan manusia yang memiliki ciri khas jasmani yang sama. Contohnya seperti bentuk muka, warna kulit, dan
bentuk rambut. Bangsa atau net adalah masyarakat yang sudah berkesadaran untuk membentuk suatu negara. Net atau bangsa memiliki 4 unsur, yaitu kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan memiliki rasa hormat. Selanjutnya asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan memiliki 3 unsur, yaitu ius sanguinis, ius soli, dan asas campuran. Ius sanguinis adalah seorang menjadi warga negara karena keturunannya. Terus ius soli adalah seseorang menjadi warga negara karena terlahir di negara tersebut. Terus ada asas campuran, adalah asas yang memiliki 2 asas sebelumnya diberlakukan secara sekaligus di negara tersebut. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Leong dengan NPM 2351147. Di sini saya akan membahas tentang pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum-hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah ini dibagi menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan sistem hukum. Lembaga legislatif itu adalah lembaga yang membuat dan merumuskan sistem hukum. Contohnya itu seperti MPR, DPR, dan DPD. Lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang menegakkan sistem peraturan negara seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Maka nama saya Alvin Thomas Giris Tanggang, NPM 2351140. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur pengakuan negara. Pengakuan negara merupakan unsur pengakuan dari negara lain yang merujuk pada prinsip di mana suatu negara mengakui negara lain sebagai entitas yang sah sebagai bagian dari komunitas internasional. Pengakuan semacam ini menandakan bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan atau hak untuk berdaulat, yang dimana hak berdaulat ini memiliki kewajiban dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Dalam pengakuan memiliki beberapa aspek, yang dimana aspek ini meliputi pertama perbuatan bebas, kedua membenarkan, ketiga menerima, keempat memiliki organisasi, keenam tidak ada kewajiban pengakuan, ketujuh menjadi anggota masyarakat internasional. Selanjutnya, pengakuan ini memiliki 2 istilah, yang dimana istilah ini berupa de facto dan de jure. De facto merupakan sesuatu yang merujuk pada situasi keadaan yang ada dalam kenyataan, meskipun tidak diakui secara internasional, di mana memiliki beberapa aspek yang meliputi pertama orang kekuasaan atau dianggap memenuhi syarat menjadi anggota masyarakat internasional. Yang kedua tidak pernyataan resmi kenegaraan atau official pronouncement. Yang ketiga ada hubungan antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui. Pengakuan secara de jure. De jure merupakan suatu hal yang merujuk pada pengakuan resmi menurut hukum dan norma-norma internasional, di mana juga memiliki beberapa faktor yang meliputi berupa pertama yaitu orang kekuasaan telah memenuhi syarat menjadi anggota masyarakat internasional. Yang kedua ada pernyataan resmi kenegaraan atau official pronouncement. Yang ketiga ada hubungan antara negara yang mengakui dengan entitas yang diakui. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.